Ketika kita mau belajar untuk mencintai tanpa syarat, kita perlu mengingatkan diri sendiri kalau mencintai tanpa syarat itu bukan berarti selalu menoleransi segala situasi tanpa syarat juga. Atau selalu menoleransi segala kondisi tanpa syarat. Ketika kita belajar untuk mencintai tanpa syarat itu artinya kita bersedia untuk menerima pasangan kita atau orang tua kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi bukan berarti kalau misalnya mereka ada buat kesalahan terus kita memaksakan diri untuk menoleransi apa yang tidak sesuai dengan boundaries atau batasan terhadap apa yang kita rasa tepat dan sesuai dengan diri kita. Apa yang sesuai dengan values kita, apa yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Kenapa? Karena persepsi tiap orang pasti beda-beda. Pola pikir tiap orang beda-beda. Bagaimana cara seseorang bereaksi atau beraksi terhadap suatu situasi atau suatu kondisi itu pasti beda-beda. Tergantung mungkin bagaimana pola asuh mereka, bagaimana pemahaman mereka terkait suatu situasi atau suatu hal, dan bagaimana ketersediaan mereka untuk entah itu membuka diri terhadap hal baru, atau terhadap problem solving, atau terhadap mencari titik kompromi. Karena nggak semua orang bisa memahami sesuatu hal, atau bersedia untuk mencari titik kompromi atas sesuatu hal sebanyak yang ingin kita lakukan. Kalau kita bilang kita pengen coba untuk mencintai tanpa syarat, terus kita ujung-ujungnya karena terlalu sayang, atau karena kita berpikir cinta kak atas nama cinta. Terus jatuhnya kita nggak sadar, kita juga ngikutin keinginan orang lain terus-terusan, sehingga free will kita atau kehendak bebas kita, dan batasan kita, beliefs kita, kepercayaan kita, atau apa yang kita rasa baik, atau apa yang kita rasa kurang baik, itu ujungnya malah dimanipulasi, atau ditindas, atau dimanfaatkan dalam cara yang salah. Itu sama aja kita mencintai orang lain tanpa syarat, tapi kita mencintai diri sendiri secara bersyarat. Itu tadi kenapa aku bilang di awal. Ketika kita belajar untuk mencintai tanpa syarat, jangan sampai kita memaksakan diri untuk terus-terusan menoleransi segala situasi tanpa syarat juga. Titik kemampuan kita untuk menoleransi suatu hal juga pasti beda-beda. Dan kedewasaan mental, kedewasaan emosional, serta kesiapan tiap orang untuk menerima informasi atau bahkan menerima argumentasi, menerima perbedaan pendapat itu juga beda-beda. Kadang ada orang yang menganggap argumentasi atau perbedaan pendapat atau konflik atau perbedaan in general itu masalah. Padahal perbedaan atau argumentasi atau konflik itu malah bisa jadi celah dan ajang untuk kita cari titik kompromi dalam hubungan.